Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian bisa bertemu lagi dengan Bapak. Insya Allah hari ini Bapak akan melanjutkan pertemuan ketiga tentang tentang beriman kepada akhir. Dan pertemuan ketiga ini Bapak akan membahas tentang hikmah beriman kepada akhir. Anak-anakku tahu nggak apa yang dimaksud dengan hikmah hari akhir? Hari kiamat, betul. Hari kiamat adalah hari akhir. Hikmah apa yang kita petik dari hari akhir itu adalah bagaimana kita mengimani, lalu kita memikirkan, selanjutnya harus terbukti dalam keseharian kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian hadir sini dan sehat-sehat, dan mudah-mudahan teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini karena sakit Allah segera sembuhkan, dan mudah-mudahan yang izin karena ada masalah keperluan yang lain mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak tadi mengenal bahwa pertemuan kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa hikmah itu? Yaitu kita bisa merenungi, menghayati apa yang menjadi rukun iman kita. Karena apa? Iman kepada akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Kemarin bilang rukun iman kelima, betul. Masih bagus. Dan hari akhir itu banyak. Kemarin kita akan mengulang lagi. Di antaranya ayat-ayat mengenai akhir itu adalah di antaranya surat apa? Al-Zalzalah. Al-Zalzalah yaitu keguncangan. Kalau begitu, sebelum mulai kita akan membaca Al-Zalzalah secara tartil. Bapak sekali kalian sekali membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha bi anna rabbaka awwalaha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, itu adalah salah satu surat yang menerangkan tentang akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membaca surat Al-Qiyamah. Lalu ada sebagian kalian yang kita bisa hadir hari ini bisa membacakan surat
utamakan sebagai bacaan dalam sholat. Baik, kita akan pertama bacaan dulu. Apa hikmah beriman kepada hari itu? Yaitu di sini adalah Bapak tuliskan materinya, mendorong setiap muslim memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka yakin bahwa hanya dengan amal kebaikan saja yang dapat menyelamatkan diri dari siksaan. Kenapa kan tadi? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, maupun seberat jarah, baik kebaikan maupun keburukan, akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dari hikmah itu buahnya? Pertama, mendorong membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberantas sikap pikir, tamak dan rakus. Seseorang yang beriman kepada hari akhir, ia akan yakin bahwa apa yang dimilikinya, apa yang dikuasainya berupa kekayaan, kekuasaan, ia yakin akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang beriman pada hari tidak mungkin dia kikir, tidak mungkin dia rakus. Kenapa? Karena sifat kikir, sifat rakus dalam Islam merupakan perbuatan tercela dan sangat hina. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan dalam surat Al-Maun, orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak mau menyayangi anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Bunyinya gini, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu kan tahu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadhuqul yatim. Orang yang menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang mudah memberi makan orang miskin. Nah, poin ketiga, mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau dalam hal korupsi. Maka anak-anakku sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada rukun iman yang kelima, kepada hari akhir, maka hikmahnya adalah kita harus mengetahui bahwa setiap kehidupan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus kalau belajar jangan nyontek, jangan mengambil barang yang bukan milik kita, atau yang lebih besarnya itu seperti koruptor. Orang koruptor itu orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dia mencuri barang orang lain. Seolah-olah Allah tidak melihat apa yang dia kerjakan. Seolah-olah dia tidak yakin bahwa Allah akan menghisapnya di hari kiamat nanti. Maka orang yang beriman pada hari akhir itu adalah mesti punya sikap jujur. Selain dia punya sikap yang tidak kikir. Yang kedua, orang yang punya sikap orang kedahaya itu tidak jiwa pemberani, tidak penakut, terutama berjuang untuk memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan kebenaran. Kenapa? Yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, orang yang berkhidmat kepada hanya itu dalam hidupnya tidak tenggelam dalam arus bermegah-megahan, sedang tidak pernah dengki, iri hati terhadap kenikmatan orang lain. Jadi orang yang beriman kepada hari itu orangnya tidak akan bermegah-megahan. Jadi ia tidak akan misalkan mengambil hak orang lain, tidak akan menghura-hurakan, hidupnya tidak akan hura-hura. Ia akan membelanjakan kekayaannya kepada sesuatu yang bermanfaat, minimal bagi dirinya, keluarganya, bahkan manfaatnya bisa oleh orang lain. Kelima, menetapkan batin, terutama orang yang sedang uji. Jadi orang yang beriman itu anak-anakku kepada hari ini dia yakin bahwa ketika ada ujian di dunia ini hanya sementara. Setelah selesai dunia ini maka ia akan kembali kepada Allah. Di sanalah ia akan mendapatkan buah dari kesabaran. Maka orang yang beriman pada hari
itu akan tentram, akan sabar ketika menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah poin dari menambah iman ketakwaan, mengingat diri perbuatan buruk, berupaya menyiapkan bekal kematian sebaik-baiknya, tidak mudah tersulut emosi, menghindari dari tidak bermanfaat, lebih mudah bersedekah, tidak memiliki kelimpahan orang kafir, yang mengingatkan manusia untuk lebih menyeimbangkan hidup, bekerja untuk dunia dan beribadah untuk akhirat, dan memberikan kesadaran dan tujuan hidup manusia sebagai khalifah fil ardi, sebagai perantara kebaikan, dan menanamkan kesabaran, ujian serta berkaitan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, itu poin-poin tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Salah satunya adalah kita harus menambah iman, menambah keyakinan kepada Allah. Ujung-ujungnya kita berupaya jauh dari perbuatan buruk. Nah, ya, ini ada gambar. Orang yang beriman pada hari itu, dia akan mudah memberi, tidak kikir. Gambarnya ini terus adalah orang yang beriman kepada itu, sujudnya kuat dalam sholatnya, dia punya ketakwaan kepada Allah dalam beribadah. Keduanya, orang yang mempunyai beriman kepada hari itu, ia akan tangannya senantiasa siap membantu menolong orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Contoh berikutnya, nah ini adab yang mesti kita tingkatkan. Seseorang yang beriman kepada hari mesti punya adab yang baik terhadap orang tua. Kenapa? Ridallah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Wasahatullah, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi orang yang beriman dari itu, dia akan berupaya berbuat kebaikan kepada orang tua. Nah, baik. Sebelum Bapak nanti ada evaluasi, Bapak akan berikan kertas. Silakan kalian tulis apa yang kalian pahami tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan. Apa yang kalian pahami tentang hikmah beriman kepada hari akhir? Nanti Bapak koreksi. Berarti misalkan harus iman berarti itu harus misalkan jangan nyontek, jangan apa sok. Coba misalkan orang berbuat tidak boleh apa, tidak boleh nyontek, jangan sombong. Sebelum Bapak nanti mengisi, Bapak juga ingin tahu yang hafal surat Al-Hijrah di antara akhwat. Bapak dari yang mesti silakan nanti di surat Al-Hijrah. Baik, kita diskusi.
Ilham, Bapak tes dulu surat Al-Zalzalah. Mari kita berdiskusi. Aku juga ingin Bapak minta hafalannya sampai mana. Bila tahu dulu. Apakah seorang yang beriman kepada hari akhir itu boleh sombong nggak? Tidak. Betul. Apakah orang yang beriman pada hari akhir boleh kikir nggak? Tidak. Nah, silakan di antara kalian bisa menjelaskan orang yang beriman dan berhikmah, bisa mengambil hikmah dari beriman pada hari itu. Yang bisa menjelaskan? Silakan menjelaskan. Betul. Nah, teman kalian menjawab bahwa orang yang beriman pada akhir itu harus jujur, tidak boleh nyontek. Apalagi kalian uniko, tahu uniko? Usaha nipu kolot, kalian berbohong misalkan ke orang tua mau beli buku, padahal tidak diperintah oleh guru, tapi kalian uangnya dipakai miskin. Dan itu adalah contoh orang yang tidak beriman kepada akhir. Orang yang beriman kepada akhir dan bisa mengambil hikmahnya akan berbuat jujur, tidak akan suka berbohong. Maka orang yang beriman hari akhir itu sebagaimana tadi Bapak jelaskan dalam surat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi ia akan yakin bahwa setiap perbuatannya seberat jauh pun akan diketahui oleh Allah. Kebaikan akan ditimbang oleh Allah SWT. Keburukan pun akan ditimbang. Maka dari kebaikan akan berbuat kebaikan lagi, keburukan akan berbuat keburukan. Apa balasan orang yang berbuat kebaikan? Tentunya apa balasannya dari Allah? Surga, betul. Keburukan balasannya apa dari Allah? Itu yang mesti pegang oleh kita semua, bahwa setelah hari ini ada hari yang maha besar, itu hari akhir. Maka kita harus mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir dalam mengambil pelajaran dan tentunya menjadi pegangan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Sebelum Bapak menutup, Bapak ulang kembali materi yang nanti sampaikan, materi berikutnya. Jadi mengimani hari Minggu itu pertama adalah bagian dari rukun iman kita yang kelima. Kemudian hari itu juga ada nama-nama hari gaib yang nanti berhubungan dengan haji. Apa itu? Ada Yaumul Mizan, Yaumul Ba'as, Yaumul Zaza, dan salah satu kemarin pada adalah adanya surga dan neraka. Dan hari ini kita membahas tentang hikmah kepada hari akhir. Dan mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak, menjadi sambung bagi Bapak kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Karena apa? Nanti pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dari apa yang kalian tulis, apa yang kalian pahami, nanti Bapak lihat hasil diskusinya menjadi tambahan ilmu nanti evaluasi. Nanti Bapak lihat hasil diskusinya. Terus jaga kesehatan kalian,
yang sembarangan. Terus jangan lupa apa? Kebaikan-kebaikan itu. Sholat jangan telat. Terus berbuat baik kepada orang tua. Sebagai apa? Bekal kita untuk nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara mau sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan Bapak yang kurang pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita ketika menghadap Allah di hari akhir nanti kita termasuk orang yang beruntung, yang timbangan amal solehnya kita berat dan bukan orang yang rugi, di mana ketika menghadap Allah ternyata banyak timbangan amal solehnya dikit dan kita akan masuk hisaban neraka dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk termasuk yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saya dapat sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi